Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Angelita Yansehenuk dengan NIM 20030200068 dari kelas 1C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar sosiologi. Berikut penjelasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiologi. Ada pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pitirim Sorokim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Yang kedua, menurut Rucek and Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Yang ketiga, menurut W.F. Ochburn dan M.F. Nimkov, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Dan yang keempat, menurut Selo Soemarjan dan Soeleman Soemardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial terutama perubahan. Selanjutnya, mengapa munculnya sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Selanjutnya, masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Menurut Melville J. Herkovitz, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik seperti kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti. Kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Klukon dalam Universal Categories of Culture meliputi yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, contohnya pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, contohnya pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, contohnya sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Dan yang terakhir, bahasa, contohnya lisan maupun tertulis. Ada 3 unsur normatif kebudayaan. Yang pertama, unsur penilaian atau valuational elements, yaitu baik buruk, benar salah, menyenangkan tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah atau perspective elements, yaitu boleh tidak boleh, perintah larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan atau cognitive elements, yaitu selamatan, upacara, dan ritual. Selanjutnya, kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan yaitu menyangkut aturan yang harus diikuti, yaitu bersifat normatif. Yang kedua, kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Selanjutnya, klasifikasi norma masyarakat. Menurut William Graham Sumner, dalam bukunya Folkways, mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat, yaitu yang pertama, kebiasaan atau folkways, yaitu cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang, contohnya berjabat tangan, cara makan. Yang kedua, tata kelakuan atau mores, yaitu gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Selanjutnya, kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya, yaitu yang pertama, timbulnya konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut yang disebut modal personality. Yang kedua, sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut, yaitu kebudayaan modal. Selanjutnya,
Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan, dan nilai-nilai kita yang disebut relativisme kebudayaan. Selanjutnya, etnosentrisme dan xenosentrisme. Yang pertama, etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Contohnya, menyebut diri sebagai orang terpilih, ras unggul, sementara yang lain dianggap kafir, barbar, tidak beradab, dan lain-lain. Yang kedua, xenosentrisme. Xenosentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing, seperti gagasan, produk, dan gaya sendiri yang dianggap inferior. Selanjutnya, sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah proses di mana seorang anak belajar menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi. Yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan atau roles. Yang kedua, peranan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok, hubungannya dengan kelompok lain. Selanjutnya, macam-macam sosialisasi. Ada dua macam sosialisasi, yaitu yang pertama sosialisasi primer atau primary socialization, yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder atau secondary socialization, yaitu proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Selanjutnya, pola-pola sosialisasi. Ada dua pola-pola sosialisasi. Yang pertama, repressive socialization, yaitu menekankan penggunaan hukum terhadap kesalahan. Cirinya penekanan pada hukuman dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, dan komunikasi satu arah. Yang kedua, participatory socialization, yaitu penekanannya pada interaksi, komunikasi lisan, anak menjadi pusat sosialisasi, dan kebutuhan anak penting. Selanjutnya, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antar kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Selanjutnya, akomodasi, yaitu suatu proses di mana kelompok manusia yang bermula-mula saling bertentangan, lalu saling menyesuaikan diri untuk melengkapi kekurangan. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi yaitu pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Yang ketiga, akulturasi, yaitu suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur. Selanjutnya, definisi situasi. Konsep definisi situasi atau the definition of situation berasal dari William Isaac Thomas. Menurutnya, seseorang tidak langsung memberikan reaksi manakala dia mendapat rangsangan dari luar. Tindakan seseorang selalu didahului tahap penilaian dan pertimbangan. Rangsangan dari luar diseleksi melalui proses yang disebut definisi atau penafsiran situasi. Selanjutnya, status dan peranan. Yang pertama, status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Yang kedua, peranan atau roles adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Selanjutnya, aspek dalam peran. Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Oleh karena itu, dalam mempelajari peran, sekurangnya harus melibatkan dua aspek. Yang pertama, kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak, dan yang kedua, kita harus memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan sesuai peran-peran tersebut. Selanjutnya, macam-macam status. Yang pertama, status yang diberikan, yaitu status yang diberikan masyarakat kepada individu, terlepas dari kualitas dan usaha individu di bawah sejak lahir. Yang kedua, status yang diperjuangkan, yaitu status yang menuntut kualitas tertentu, yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan. Selanjutnya, stratifikasi sosial atau social stratification adalah pembedaan anggota masyarakat
berdasarkan status yang dimilikinya seperti kelas sosial. Kelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding dengan kelas sosial lainnya. Selanjutnya, simbol status. Menurut Peter L. Berger, orang selalu memperlihatkan kepada orang lain apa yang telah diraihnya dengan memakai simbol seperti simbol status. Contohnya, cara menyapa, gaya bicara, bahasa, dan pakaian. Selanjutnya, kelompok sosial. Menurut Robert Merton, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan yang ditandai. Sering terjadi interaksi ada dua, yaitu pertama, pihak-pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri sebagai anggota kelompok. Yang kedua, pihak-pihak yang berinteraksi didefinisikan orang lain sebagai anggota kelompok. Yang selanjutnya, institusi sosial. Institusi sosial merupakan himpunan norma-norma dari berbagai tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Ada bentuk-bentuk institusi sosial. Yang pertama, bentuk konkret atau asosiasi, dan yang kedua, bentuk abstrak atau institusi. Selanjutnya, kelakuan berpola. Kelakuan berpola menggambarkan adanya suatu pola tertentu dalam tindakan seseorang atau sekelompok orang. Pola menunjuk pada kejadian atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama. Selanjutnya, fungsi institusi sosial meliputi yang pertama, memberi pedoman bertingkah laku, yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat, dan yang ketiga, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Apabila suatu lembaga sosial sudah tidak diikuti lagi, kelakuan berpolanya dikatakan telah terjadi disintegrasi. Contohnya, memudarnya lembaga patron klien di desa digantikan nilai-nilai komersial. Selanjutnya, kekuasaan dan dominasi. Yang pertama, kekuasaan adalah kemungkinan memaksakan kehendak terhadap perilaku orang lain. Yang kedua, dominasi. Dominasi terjadi apabila yang berkuasa memiliki wewenang untuk berkuasa berdasarkan aturan yang berlaku. Selanjutnya, syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama, anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, dalam kelompok ada hubungan timbal balik antar anggota. Dan yang ketiga, ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, dan ideologi yang sama. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan sekelompok sosial. Yang pertama, kesadaran akan jenis yang sama. Yang kedua, adanya hubungan sosial. Dan yang ketiga, orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Yang kedua, informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Selanjutnya, membership group. Membership group merupakan kelompok yang dimana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Syarat-syaratnya membership group yaitu yang pertama, selalu berhubungan dengan grup atau kelompok atau organisasi atau lembaga. Yang kedua, membership group selalu membantu untuk membangun grup. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap grup. Selanjutnya, reference group. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang atau bukan anggota kelompok sendiri untuk membentuk pribadi dan perilakunya tersebut. Yang kedua, kelompok sosial memiliki aturan normatif yang harus dipatuhi oleh member atau anggota organisasi. Yang terakhir, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur, yaitu kerumunan, yaitu bersifat sementara, tidak terorganisirkan, memiliki tujuan yang sama, kesamaan identitas antar individu, dan memiliki kepemimpinan namun tidak mempunyai sistem. Sekian dari penjelasan materi yang telah sampaikan. Terima kasih.